Sementara itu di Kan'an, para saudara Yusuf dan warga akan pergi ke Mesir untuk membeli gandum karena mereka juga mendengar dari kafilah beberapa hari yang lalu, jika mereka bisa membeli gandum di Mesir. Di sini Benyamin berpikir, jika dia ingin sekali ikut untuk pergi ke Mesir bersama saudara-saudaranya. Akan tetapi Yakub pasti tidak akan mengizinkannya. Saat mereka berpamitan dengan Yakub, Benyamin meminta izin untuk ikut ke Mesir bersama mereka. Akan tetapi Yakub tetap tidak mengizinkannya untuk ikut, karena Yakub menyuruh agar Benyamin membantu kebutuhan keluarga di Kan'an saat para saudara-saudaranya pergi. Di sisi lain, Zulaikha yang sudah mulai tua dan buta, pergi ke tepian kota Tebs untuk melihat kehadiran Yuzarsif di sana. Zulaikha pergi bersama kedua pelayan Zulaikha yang sangat setia menemaninya kemanapun Zulaikha pergi. Di sini Zulaikha mengatakan, jika ia akan menunggu Yuzarsif di sana, sampai ia datang. Karena sekarang hidupnya adalah sebuah penantian. Sementara itu Yuzarsif pergi ke ladang, yang di masa subur lalu ditanami gandum bersama Malik dan Mimi Sabu. Yuzarsif mengatakan, jika masa paceklik akan segera berakhir. Dan ladang ini nantinya akan sangat berguna bagi warga Mesir, walaupun itu adalah tanah dari pemerintah Mesir. Yuzarsif berencana akan membagikan lahan itu kepada para warga, dan nantinya mereka akan membayar pajak atas tanah itu kepada pemerintah. Malik dan Mimi Sabu sangat menyukai perintah Yuzarsif kali ini. Karena nantinya, para budak juga pasti akan mendapatkan jatah tanah sendiri-sendiri. Sambil memandangi tanah yang kering, Yuzarsif kembali teringat bagaimana keadaan Kan'an sekarang. Dia sangat khawatir, karena sungai Nil saja bisa mengering, apalagi Kan'an yang letaknya tidak ada sungai sama sekali. Yuzarsif juga memimpikannya, jika ayah dan saudara-saudaranya di sini, maka mereka pasti akan berternak dan bercocok tanam di tanah yang sedang Yuzarsif pandang saat ini. Singkat cerita, Bani Israel sudah sampai di depan pintu masuk Mesir, dihadang oleh petugas dan ditanya apa tujuan mereka ke Mesir. Lalu Lavi mengungkapkan, jika mereka hendak membeli gandum seperti para warga dari negeri lainnya. Petugas pun langsung mencatat semua nama mereka, untuk dilaporkan kepada Yuzarsif, karena semua keputusan itu, ada di tangannya saat ini. Yuzarsif yang mendengar laporan dari petugas, ada 10 bersaudara dari Kan'an, akan membeli gandum. Yuzarsif sangat kaget dan merasa bahagia. Karena akhirnya Bani Israel menuju Mesir, dan akan bertemu dengannya setelah lebih dari 30 tahun lebih. Yuzarsif pun lalu menyuruh Malik, untuk membawa mereka semua datang dengan terhormat ke istananya. Yuzarsif juga mengatakan kepada Asenat, jika akhirnya takdir telah membawa mereka semua menuju Mesir. Dan mereka akan menyaksikan terwujudnya kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuzarsif juga meminta, agar Asenat tidak memberitahu siapapun tentang keberadaan Bani Israel. Malik yang diperintahkan Yuzarsif, segera menemui Bani Israel, dan mengajak mereka semua ke istana Yuzarsif. Sementara warga Kan'an yang lain, disuruh ke lumbung untuk mengambil gandum seperti biasa. Yahuda yang dari dulu selalu curiga kepada siapapun, menanyakan apa yang akan dilakukan oleh bendahara Mesir kepada mereka. Karena sebelumnya, para penjaga memperlakukan mereka dengan kasar di pintu masuk. Malik pun menjawab, bahwa para penjaga bersikap kasar, karena ketidaktahuannya. Sementara keramahan ini ada perintah langsung dari bendahara Mesir, untuk mengajak mereka menemuinya. Yuzarsif yang menunggu Bani Israel di istana, akhirnya melihat kembali saudara-saudaranya yang dulu menyiksa dan akan membunuhnya. Yuzarsif sama sekali tidak mengenali wajah mereka yang sangat berubah. Akan tetapi, dia teringat jika yang di dekat Malik adalah Lawi, saudara terbaiknya. Karena jika tidak ada dia, maka Yuzarsif sudah mati. Sementara itu yang paling belakang dan besar, adalah Yahuda, yang selalu berburuk sangka dan mencurigai segalanya. Yuzarsif pun mengira, jika dia masih begitu sampai sekarang. Yuzarsif juga merasa sangat sedih, karena Benyamin tidak ikut bersama mereka ke Mesir. Ketika mereka sudah sampai di ruang makan, Yuzarsif yang mengintip sambil berpikir, bagaimana dia akan menemui mereka, dan apakah mereka nantinya akan mengenali Yuzarsif atau tidak. Asenat pun menenangkan Yuzarsif, jika mereka pasti tidak akan mengenal Yuzarsif, dan tidak akan terjadi apa-apa jika dia menemui mereka semua. Sementara Yahuda mulai curiga, kenapa mereka semua dibawa masuk ke dalam istana, lalu merasa bahwa mereka terperangkap dan tak ada jalan lagi untuk keluar. Tapi Lavi menenangkan saudara-saudaranya, karena menurutnya, jika dia di sini dari tadi, dia tidak melihat satupun tanda kejahatan terhadap mereka. Kemudian Yuzarsif menyuruh agar Malik memperlakukan Bani Israel dengan terhormat, karena mereka adalah saudaranya.
Dia juga menyuruh agar Mimi Sabu melayani mereka dengan baik di istana ini. Yuzarsif juga memerintahkan, jika Malik harus menenangkan Bani Israel, supaya mereka tidak curiga karena telah dibawa ke istana. Mimi Sabu pun langsung mengajak mereka semua untuk segera membersihkan diri dan mandi terlebih dahulu, sebelum bertemu dengan bendahara Mesir. Setelah mereka kembali ke ruang makan, terlihat sudah tersedia banyak sekali makanan untuk mereka, dan Mimi Sabu mempersilahkan Bani Israel untuk menyantap semua makanan itu. Yuzarsif yang melihat saudara-saudaranya makan dengan lahap, berpikir jika Kan'an sedang mengalami paceklik yang parah, karena mereka juga sampai rela untuk menempuh perjalanan jauh menuju Mesir. Asenat juga sangat kasihan kepada mereka, apalagi dengan para istri di Kan'an. Sementara itu Zulaiha yang mengunjungi kuil Amun di istananya, mulai memarahi para dewa-dewanya, yang tak bisa berbuat apa-apa di hadapan Tuhan Yuzarsif. Dia juga menghancurkan semua patung-patung itu, dan menyuruh agar mereka semua sujud di hadapan Tuhan Yuzarsif. Zulaiha juga masih mengingat semua kejadian saat Yuzarsif berada di istana, yang sedang menangis di hadapan Tuhannya. Zulaiha juga mulai menanyakan, siapakah Tuhannya itu, kenapa Yuzarsif begitu mencintainya. Dia juga berpikir, jika Allah adalah sesembahan yang terbaik, karena Yuzarsif saja tunduk dan bahkan menangis untuknya. Pada akhirnya, Bani Israel menghadapi Yuzarsif di istana. Yuzarsif menyuruh mereka semua untuk memperkenalkan diri masing-masing. Dan ketika mereka menyebut nama mereka, Yuzarsif mulai mengingat wajah mereka semua. Dia juga menanyakan, apa tujuan mereka untuk datang ke Mesir. Yahuda pun menjawab, bahwa Kan'an dilanda paceklik selama 2 tahun, dan mereka datang ke Mesir, untuk membeli gandum di lumbung Mesir seperti warga lainnya. Setelah itu, Yuzarsif menanyakan tentang keluarga mereka, dan ketika mereka menjawab jika mereka 11 bersaudara, Yuzarsif menanyakan, kenapa tidak mengajak satu saudaranya ke Mesir. Syamun menjawab, jika mereka tidak mungkin untuk mengajak Benyamin, karena ayah mereka pasti tidak akan mengizinkannya untuk pergi dari sisinya. Yuzarsif mulai bertanya-tanya, kenapa hanya Benyamin saja yang mendapat kasih sayang yang lebih dari saudara-saudara lainnya. Yahuda menjelaskan, jika sejak Benyamin kehilangan saudara kandungnya, yang telah dimangsa serigala, ayah mereka sangat menyayangi Benyamin sebagai ganti saudaranya yang bernama Yusuf. Yuzarsif langsung menanyakan, jika begitu ayah mereka sangat menyayangi Yusuf yang telah tiada. Mereka menjawab bahwa ayah mereka sampai buta yang terus menangisi kepergian Yusuf dari sisinya. Hal itu membuat Yuzarsif sangat bersedih, dan meninggalkan mereka sementara, untuk menghilangi rasa sedih di hadapan saudara-saudaranya itu. Setelah itu, Yuzarsif kembali dan dia merasa jika mereka semua menyembunyikan kebenaran yang telah terjadi. Akan tetapi, Yahuda tetap mengatakan, jika mereka semua telah berkata jujur dan tidak ada yang disembunyikan sedikitpun. Setelah itu Yuzarsif mengatakan, jika mereka datang lagi ke Mesir dengan Benyamin, maka mereka akan mendapatkan gandum 2 kali lebih banyak dari biasanya. Dan jika dia tidak ikut, maka mereka semua tidak akan mendapatkan gandum sama sekali. Pada akhirnya Bani Israel pun meninggalkan istana, lalu akan kembali menuju Kan'an. Setelah mereka membeli gandum di lumbung, kemudian Yuzarsif menyuruh agar Malik menaruh kembali uang yang digunakan saudara-saudaranya untuk membeli gandum, dan akan menggantinya dengan uangnya sendiri. Yuzarsif melakukan hal itu, agar ketika mereka menemukan uang itu di dalam muatan, mereka akan kembali ke Mesir nantinya. Yuzarsif juga memiliki ide, jika Benyamin ke Mesir, maka saudara-saudaranya pasti akan bertobat nantinya dan mengakui semua kesalahan mereka. Akhirnya Bani Israel dan warga Kan'an pun segera melakukan perjalanan, setelah mereka mendapatkan gandum. Mereka juga berpikir, seharusnya mereka sudah bertaubat sejak lama, agar Yakub mengizinkan Benyamin ikut. Karena jika Benyamin tidak ikut nantinya, mereka semua tidak akan mendapatkan gandum sama sekali. Singkat cerita, Yuzarsif dan keluarganya yang akan bepergian, mereka disambut oleh warga Mesir yang sangat mencintainya. Di sana juga ada Zulaiha yang memanggil Yuzarsif dengan nama Yusuf, yang membuat Yuzarsif mengira bahwa dia adalah wanita tua yang ada dalam mimpinya itu. Kemudian dia menyuruh Malik agar menanyai wanita tua itu apa yang dia inginkan. Ketika Malik menanyakan, dia menjawab bahwa dia sangat ingin berbicara dengan Yuzarsif, dan ketika Asenat yang datang menemuinya Zulaiha sangat mencium bau Yuzarsif berada di dekatnya. Zulaiha pun menanyakan, siapa yang datang menemuinya saat ini? Asenat menjawab, bahwa dia adalah istri dari Yuzarsif, sang bendahara Mesir. Mengetahui hal itu, Zulaiha mulai lemas dan langsung pingsan. Asenat pun mengungkapkan, jika wanita tua itu ingin berbicara kepada Yuzarsif. Namun ketika dia mengetahui jika Asenat adalah istrinya, dia langsung pingsan. Yuzarsif langsung mengira, jika wanita tua itu adalah wanita yang selalu datang di dalam mimpinya untuk meminta tolong.
Kemudian Yuzarsif menyuruh agar Malik membawa wanita itu, dan merawatnya hingga Yuzarsif kembali ke istana untuk menemuinya.